Berita fitnah banyak sekali. Saya berikan contoh satu. Presiden Jokowi itu PKI. Banyak berita seperti itu di media sosial, di desa-desa, di kampung-kampung. Banyak sekali berita seperti itu. Saya sudah 4 tahun diam di fitnah-fitnah seperti itu. Sabar, ya Allah, sabar, sabar, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Kali ini kita akan menampilkan beberapa video terkait para pembenci Pak Jokowi, yang mana kali ini datang dari Amin Rais, ya, yang menyerang Pak Jokowi, memanfaatkan nih, Amin Rais memanfaatkan isu OCCRP. Padahal OCCRP telah mengklarifikasi mereka tidak memiliki data kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bahkan OCCRP telah menghapus nama Pak Jokowi di situs ataupun di web mereka, ya. Amin Rais terang-terangan menyerang Pak Jokowi, ingin menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Tetapi tindakan Amin Rais ini langsung diskakmat, ya, langsung di-cut oleh Fahri Hamzah. Bahkan Fahri Hamzah sampai mengatakan, kok ada ya orang beragama yang kerjaannya itu menghina, menghasut, ya, dan macam-macam, ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak dan saksikan videonya berikut ini. Mulyono sebaiknya segera sadar bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani tanpa malu lagi untuk tetap ingin mengatur negara kita. Padahal manusia toksik Mulyono seharusnya segera diseret ke pengadilan agar segera dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Nah, reaksi Mulyono sendiri mengenai kesimpulan OCCRP sungguh aneh. Sambil cengar-cengir dia menyatakan bahwa semua itu framing jahat menurut dia, ya, yang disematkan padanya. Kata Mulyono, semua itu fitnah. Ini waktunya secara sosial dan kita bersatu. Titip salam saya kepada teman-teman yang belajar agama. Menurut saya, ya, janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik, ya. Saya mendengar sekali penyesalan orang-orang yang menyerang pemerintah karena ingin memberikan fasilitas pengelolaan lahan, IUP dan sebagainya kepada ormas-ormas, khususnya ormas Islam. Mereka menentang. Saya berbicara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau, ya, umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Hentikanlah yang begini-begini. Organisasi Islam itu adalah ibu kandung dari republik ini karena dia berdiri terlebih awal. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya kira ini mesti kita hentikan dan kita mulai konsolidasi sosial ini supaya tertata kembali masyarakat kita, sehingga seperti optimisme Partai Gelora, Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima dunia, menjadi negara yang dihormati. Pertama, kita apresiasi, ya, klarifikasi dari OCCRP, ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal, Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah, dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling. Sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Karena kita tahu di
era media sosial seperti sekarang, dorongan untuk orang berpartisipasi aktif di dalam polling seperti ini, kalau biasanya ada tuntutan, entah itu dia marah, kecewa, atau dia betul-betul mencintai. Jadi biasanya. Nah, ini agak aneh juga kalau kita lihat, kalau misalnya diklaim bahwa itu adalah suara representasi suara masyarakat Indonesia, publik Indonesia. Karena pada kenyataannya Pak Jokowi itu approval ratingnya masih di atas 75%. Jadi pertanyaannya, kalau masyarakat Indonesia 75-83% itu puas dan percaya dan suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka yang ikut polling ini mewakili suara siapa? Yang 20. Ini suara siapa? Suara 16% atau suara siapa? Itu patut kita pertanyakan. Kemudian hal lain yang memang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ini ada kelemahan metodologi, dan itu diakui oleh OCCRP bahwa mereka mengakui di dalam rilis terbaru, poin kedua, bahwa kami menyadari bahwa nominasi atau penghargaan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik, dan itu tepat yang terjadi saat ini. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, orang-orang yang dendam dengan Pak Jokowi, orang-orang lawan politik Pak Jokowi itu menggunakan momen ini, ajang penghargaan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Dan kita juga bersyukur akhirnya OCCRP mengeluarkan rilis ini. Menurut saya ini harus disampaikan kepada publik seluas-luasnya, terutama kepada mereka yang tidak membaca, yang tidak tahu informasi, yang malas untuk melakukan riset. Kepada mereka yang tidak membaca, kepada mereka yang tidak tahu informasi, yang tahunya ketika berita terkait Pak Jokowi itu salah satu tokoh terkorup di dunia, ya, tahunya itu aja, ya, karena udah benci segala macam, ya, di hati mereka terhadap Pak Jokowi. Itu tadi, ya, langsung mentah-mentah dicerna, sampai sekarang mungkin belum tahu juga kalau OCCRP itu telah mengklarifikasi, ya, para pembenci Pak Jokowi. Aduh. Termasuk juga kawan-kawan media, Bang Ade. Apakah kita harus memilih mereka? Tidak, kita punya jalan sendiri. Ini adalah penegasan jati diri saja. Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu. Sebab kita ini dipertengkarkan oleh hal-hal yang tidak-tidak. Dan apalagi sekarang ini, karena ada kebebasan sosial media dan sebagainya, seolah-olah ini jalan bagi kita untuk saling meniadakan. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi. Tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik, ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi, dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Padahal bagaimana ada situasi transisi yang baik sekarang yang disebut oleh video kita tadi itu, kalau bukan Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Nah, menurut saya ini yang memerlukan komando baru. Politik kita harus punya arah yang baik, ya, dan punya kemampuan konsolidasi untuk memiliki kekuatan. Yang kedua, saya kira konsolidasi ekonomi. Pak, tidak bisa dihindari lagi bahwa Pak Prabowo adalah titisan dari keluarga koperasi, keluarga yang memperjuangkan ekonomi rakyat, keluarga ekonomi Pancasila, dan beliau katakan berkali-kali dan bahkan terbuka menyerang ekonomi neoliberal yang memanjakan para pemilik modal dan kemudian mengizinkan pengerusakan, opresi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi kepada basis-basis perekonomian rakyat. Pengusaha harus sadar, kita semua harus sadar, kita ini menjadi kaya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk sebuah tanggung jawab sosial. Sebab di tengah orang miskin, mana bisa orang kaya itu hidup tenang. Nah, komando ekonomi inilah yang sekarang ini mesti kita lihat sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif. Paling tidak Pak Prabowo hanya ingin melakukan dua hal dalam ekonomi.
Berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak-acak alam ini sambil tidak mau bayar pajak, tidak mau membayar cukai, dan bahkan pejabat-pejabat melakukan korupsi di atas pesta pora sumber daya alam ini seperti yang dilakukan VOC dulu. Ini kita minta dihentikan. Yang kedua, mari kita perpendek jarak senjangan. Karena itulah di bidang pangan beliau menganjurkan atau membuat kebijakan agar anak-anak diberi makan bergizi sejak awal. Sebab ini ancaman. Kalau yang bergizi dengan yang tidak bergizi terlalu lebar, maka yang akan menjadi orang kaya sudah jelas. Mereka yang sejak awal itu bergizi, dan yang akan menjadi miskin adalah yang sejak awal tidak bergizi, sebab otaknya tidak berkembang, ya, tulangnya tidak berkembang, saraf-sarafnya tidak berkembang karena kekurangan gizi. Maka diberikanlah makan gratis. Lalu setelah itu dana desa diperkuat supaya ekonomi di desa lebih bergerak. Bahkan kami sekarang di Kementerian Perumahan sedang mendesain pembangunan desa, pembangunan perumahan desa dan renovasi dari rumah-rumah desa yang melibatkan seluruhnya elemen-elemen ekonomi desa, sehingga ini akan menyebabkan tumbuhnya perekonomian di tingkat desa kita. Jadi komando ekonomi ini adalah untuk mendisiplinkan kembali kita, gotong royong kita, kebersamaan kita sebagai bangsa. Yang terakhir adalah konsolidasi sosial. Saya kira orang seperti Pak Kiai tahu bagaimana umat kita, rakyat kita, bangsa kita di bawah kacau balau, ya, penuh dengan kerawanan, ya, narkoba dan sebagainya banyak sekali. Pidato Bapak Presiden di D8 kemarin itu mungkin gak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Sudahlah, kalau kita lemah kita nggak dihormati. Kekuatannya cuma interupsi, cuma protes, cuma demonstrasi. Kita harus kuat. Kita harus punya nuklir, kita harus menjadi kekuatan yang punya teknologi dan persenjataan yang kuat, baru dihormati. Dan untuk itu ya kita harus konsolidasi. Kalau terus-menerus kita bertengkar dan menganggap pertengkaran ini adalah kemewahan segala-galanya, kapan kita menjadi negara kuat dan kapan kita bisa bantu Palestina? Nah, kesadaran ini yang harus kuat di kita sekarang ini, memasuki tahun baru 2025 ini. Mudah-mudahan ini bisa kita sepakati dan kita gaungkan supaya ayo mari kita bersatu. Tidak ada niat dari pemerintah Pak Prabowo untuk mempersulit rakyat. Kemarin Pak Prabowo sampai berjam-jam di Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa pajak adalah instrumen negara untuk mengadilkan ekonomi. Yang menikmati ekonomi yang besar sebaiknya mendapatkan pajak yang lebih besar. Tetapi kepada rakyat yang di bawah dilindungi dengan keringanan pajak yang luar biasa dan subsidi yang luar biasa. Ini adalah jalan dari negara yang benar, ya. Saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat, dan karena itulah harus kita dukung secara luas dan secara masif. Itu aja mungkin. Terima kasih. Saya sengaja mengantarkan ini supaya ini menjadi narasi pembuka tahun baru kita, sehingga kita betul-betul akan menjadi negara yang dipandang oleh seluruh dunia sekarang ini menjadi negara yang aman, yang tertib, yang damai. Dan karena itulah banyak hal yang kita bisa lakukan di negara ini untuk membantu kemanusiaan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia akan menjadi tidak saja pemain dalam negeri tapi pemain global. Dan kita sudah tunjukkan sejak awal berdirinya Republik ini, Indonesia menciptakan Konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan sebagainya. Nah teman-teman, itulah tadi videonya ya, konten kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar seperti apa pendapat kalian, pandangan kalian terkait video ini. Dan satu lagi nih, para pembenci Pak Jokowi yang memanfaatkan isu OCCRP kemarin apakah mau klarifikasi juga? Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye.